Saya bilang saya kasih kebebasan. Kalau dari saya komitmen jelas. Saya sampai ajal menjemput saya akan komitmen, saya akan membela mereka. Yang melihat peristiwa ini adalah Aib dan Dede. Dede sudah mengaku, termasuk Sudirman tadi ya. Saya lihat ada tanda-tanda bekas melukai diri sendiri dan semacam. Ini sungguh ironis, padahal ini semua kami butuhkan untuk mengambil langkah-langkah hukum bagi proses hukum selanjutnya. 27 Agustus 2025 kami memang datang ke Lapas Kesambi, tim hukum dengan keluarga terpidana. Kami datang untuk berdoa bersamalah intinya. Kami berikan penguatan kepada 7 terpidana supaya mereka kuat, tabah dalam situasi dalam pelaksanaan upaya hukum yang sedang kami lakukan dari tim hukum. Kami sampaikan apa yang sudah kami lakukan. Tadi kami sampaikan juga bahwa kami tidak diam. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan itu banyak, mulai dari perubahan tahanan masa tahanan dari seumur hidup menjadi masa tertentu sesuai dengan usulan dari Kalapas, yang kami sudah mendapatkan kabar sedang berproses, mudah-mudahan itu membuahkan hasil. Yang kedua, bahwa dari tanggal 5 Maret 2025 kami juga sudah mengajukan gerasi kepada amnesti kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Karena kalau mau untuk gerasi para terpidana tidak mau. Jadi kami mengajukan ke amnesti, pengampunan dari negara atas peristiwa itu. Dan yang ketiga, kami mengawal peristiwa yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Satu hal kami mau sampaikan, 5 hari lalu kami sudah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Cirebon, yang isinya intinya bahwa mereka sampai hari ini pun belum ada salinan putusan PK yang dibacakan 16 Desember 2024 yang lalu. Ini sungguh ironis, padahal ini semua kami butuhkan untuk mengambil langkah-langkah hukum bagi proses hukum selanjutnya. Ini sungguh ironis, Kami berharap Mahkamah Agung juga segera menurunkan, berikan salinan supaya kami bisa ngambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Kedepannya langkah-langkahnya akan seperti apa? Banyak yang kita mau lakukan kami kawal laporan yang di Mabes Polri itu kan jelas-jelas, Yang melihat peristiwa ini adalah Aib dan Dede. Dede sudah mengaku bahwa betul dia memberikan keterangan palsu tahun 2016 yang lalu. Artinya peristiwa ini tidak pernah ada. Kami perlukan peristiwa pengakuan Dede ini sampai kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan sehingga timbul pertentangan keputusan. Peristiwa yang dinyatakan Dede tahun 2016 lalu bertentangan dengan keadaan sekarang berdasarkan putusan yang baru. Itu menjadi salah satu alat bukti yang dimungkinkan untuk PK kedua. Kalau itu terjadi, kami yakin maka akan gugur peristiwa hukum ini. Amin. Nggak ada pilihan lain. Pak, kondisi anak-anak Pak gimana? Kondisinya sehat, mereka mereka kondisinya secara fisik sehat tapi secara mental yang kami lihat bahwa ini perlu ada penanganan khusus karena mereka ini frustasi dan juga cenderung ada hal yang saya katakanlah ada rasa frustasi, bahkan ada yang sudah mulai menyakiti dirinya sendiri di dalam lapas oleh karena frustasi. Saya pikir ini kan prihatin. Tadi kami kuatkan sama mereka. Saya katakan harus kuat, harus kuat. Kami tidak diam. Tadi kami tanya lagi satu persatu, apakah masih yakin bahwa dengan tim hukum yang kami tangani, apa ingin berganti kepada yang lain? Mereka semua tidak. Saya bilang saya kasih kebebasan. Kalau dari saya komitmen jelas. Saya sampai ajal menjemput saya akan komitmen, saya akan membela mereka. Tapi saya bilang kalau kalian mau cabut ya nggak apa-apa. Terus jawaban berarti anak-anak bagaimana? Bukan salah saya berarti kan gitu kan. Jawaban anak-anak adalah tetap ingin mempercayakan kepada tim di bawah koordinasi saya. Saya bilang silakan, saya kasih kebebasan. Saya bilang. Bang, isu di luar Sudirman drop itu gimana Bang komentarnya? Itulah, termasuk Sudirman tadi saya lihat ada tanda-tanda bekas melukai diri sendiri dan semacam. Ada banyak hal yang nggak mungkin pantas saya ceritakan di depan umum lah. Yang jelas bahwa secara mental kami melihat mereka ini
penuh dengan tekanan, penuh dengan apa ya? Ya depresi, ya. Saya pikir ini yang harus kita berikan perhatian. Mungkin secara ini tampak aman-aman, tapi ada satu dua hal yang kami lihat harus mendapatkan perhatian. Bang, ada upaya spesifik nggak buat Sudirman? Kami habis ini kami akan coba koordinasi ya dengan teman-teman di pihak terkait ya. Kami akan coba koordinasi apa yang bisa kami lakukan, kuasa hukum. Kami sudah titip tadi juga kepada teman-teman lapas untuk memberikan perhatian lah. Kami dengar mereka ini kan satu sel, satu orang ya, diperlakukan sangat ini dan mendapatkan pengawasan yang sangat 27 Agustus 2025 kami memang datang ke Lapas Kesambi, tim hukum dengan keluarga terpidana. Kami datang untuk ya berdoa bersamalah intinya ya. Kami berikan penguatan kepada 7 terpidana supaya mereka kuat, tabah dalam situasi dalam pelaksanaan upaya hukum yang sedang kami lakukan dari tim hukum. Ya. Kami sampaikan apa yang sudah kami lakukan. Tadi kami sampaikan juga bahwa kami tidak diam. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan itu banyak, ya. Ya. Mulai dari perubahan tahanan ya, masa tahanan dari seumur hidup menjadi masa tertentu sesuai dengan usulan dari Kalapas ya, yang kami sudah mendapatkan kabar sedang berproses, mudah-mudahan itu membuahkan hasil. Yang kedua, bahwa dari tanggal 5 Maret 2025 kami juga sudah mengajukan gerasi kepada amnesti kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Karena kalau mau untuk gerasi para terpidana tidak mau. Jadi kami mengajukan ke amnesti, pengampunan dari negara atas peristiwa itu. Dan yang ketiga, kami mengawal peristiwa yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Satu hal kami mau sampaikan, 5 hari lalu ya, 5 hari lalu kami sudah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Cirebon Ya. yang isinya intinya bahwa mereka sampai hari ini pun belum ada salinan putusan PK yang dibacakan 16 Desember 2024 yang lalu. Ya. Ini sungguh ironis, padahal ini semua kami butuhkan untuk mengambil langkah-langkah hukum bagi proses hukum selanjutnya. Ini sungguh ironis ya. Kami berharap Mahkamah Agung juga segera menurunkan, berikan salinan supaya kami bisa ngambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Kedepannya langkah-langkahnya akan seperti apa? Nah, banyak yang kita mau lakukan ya. Kami kawal laporan yang di Mabes Polri itu kan jelas-jelas ya. Yang melihat peristiwa ini adalah Aib dan Dede. Dede sudah mengaku bahwa betul dia memberikan keterangan palsu tahun 2016 yang lalu. Ya, artinya peristiwa ini tidak pernah ada. Kami perlukan peristiwa pengakuan Dede ini sampai kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan sehingga timbul pertentangan keputusan. Peristiwa yang dinyatakan Dede tahun 2016 lalu bertentangan dengan keadaan sekarang berdasarkan putusan yang baru. Itu menjadi salah satu alat bukti yang dimungkinkan untuk PK kedua. Kalau itu terjadi, kami yakin maka akan gugur peristiwa hukum ini. Amin. Ya, nggak ada pilihan lain. Pak, kondisi anak-anak Pak gimana? Kondisinya sehat ya, mereka kondisinya ya secara fisik sehat ya, tapi secara mental yang kami lihat bahwa ini perlu ada penanganan khusus ya, karena mereka ini frustasi dan juga cenderung ada hal yang saya katakanlah ada rasa frustasi, bahkan ada yang sudah mulai menyakiti dirinya sendiri ya di dalam lapas oleh karena frustasi. Saya pikir ini kan prihatin. Tadi kami kuatkan sama mereka. Saya katakan harus kuat ya, harus kuat. Kami tidak diam. Tadi kami tanya lagi satu persatu, apakah masih yakin bahwa dengan tim hukum yang kami tangani, apa ingin berganti kepada yang lain? Mereka semua tidak. Saya bilang saya kasih kebebasan. Kalau dari saya komitmen jelas. Saya sampai ajal menjemput saya akan komitmen, saya akan membela mereka. Ya. Tapi saya bilang kalau kalian mau cabut ya nggak apa-apa. Terus jawaban Berarti kan anak-anak bagaimana, Pak? bukan salah saya berarti kan Iya. gitu kan. Jawaban anak-anak adalah tetap ingin mempercayakan kepada tim di bawah koordinasi saya. Ya. Saya bilang, ya silakan, saya kasih kebebasan. Saya bilang.
Ya, Bang, intinya, isu di luar Sudirman drop itu gimana Bang komentarnya? ya itulah termasuk Sudirman tadi ya. Saya lihat ada tanda-tanda bekas melukai diri sendiri dan semacam. Ya, ada banyak hal yang nggak mungkin pantas saya ceritakan di depan umum lah. Yang jelas bahwa secara mental kami melihat mereka ini penuh dengan tekanan, penuh dengan ya depresi. Ya, saya pikir ini yang harus kita berikan perhatian. Mungkin secara ini tampak aman-aman, tapi ada satu dua hal yang kami lihat harus mendapatkan perhatian. Bang, ada upaya spesifik nggak buat Sudirman? Kami habis ini kami akan coba koordinasi ya dengan teman-teman di pihak terkait ya. Kami akan coba koordinasi apa yang bisa kami lakukan kuasa hukum. Kami sudah titip tadi juga kepada teman-teman lapas untuk memberikan perhatian lah. Kami dengar mereka ini kan satu sel satu orang ya diperlakukan sangat ini dan mendapatkan pengawasan yang sangat ekstra. Demikian ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Junek. Sehat-sehat.